Sunyi gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Direktur PNBP Putra Lembaga, Pak Dirwan, teman-teman media sudah hafal ini. Kemudian Pak Adi Kurnia, Pak Karo Keuangan dari Kemensos, sama Ibu kita, Bu dari KPPU ya Bu? Iya. Awalnya sama nggak hafal. Bu Karo dari KPPU dan juga Pak Karo dari Kemensos hadir menjadi narasumber pada media briefing kali ini. Dan juga tentu teman-teman media yang berbahagia pada siang hari, terima kasih kehadirannya teman-teman semua. Untuk siang hari ini kita melanjutkan series untuk media briefing PP tentang jenis dan tarif atas PNBP. Jadi minggu lalu kita sudah Kementerian PUPR dan juga Kementan. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengadakan media briefing PP 19 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial dan juga PP 20 tahun 2023 terkait dengan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KPPU. Seperti biasa, nanti Pak Dirwan akan menyampaikan paparan kebijakan, kemudian gambaran umumnya, dan nanti akan dilakukan pendetilan oleh Bapak Ibu Karo. Hasilnya nanti ada agenda untuk pendalaman. Teman-teman media kami persilakan untuk bertanya. Mungkin demikian Pak Dirwan, kita bisa lanjutkan. Monggo Pak Dirwan. Terima kasih Pak Ses, izin Pak Karo, Bu Karo nanti agak detail di jenis, kemudian mungkin ada data lain sebagainya kami serahkan ke Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Siang ini kita akan memberikan brief untuk 2 PP, yaitu pertama PP 20 tahun 2023 untuk tarif dan jenis KPPU, di mana ini dalam beberapa tahun kemarin memang sudah agak lama, ke tahun berapa dulu itu Bu. Dan kemudian juga ada yang tarif untuk PNBP jenis dan PNBP di Kemensos. Rekan-rekan, ini untuk kedua PP ini memang tidak terlalu berat untuk bisa kami bahas bersama KPPU maupun dengan Kemensos, karena memang untuk dua kementerian lembaga ini cukup unik. Kalaupun kita lihat Kemensos besar, tetapi memang lebih banyak layanan kepada orang-orang yang membutuhkan, gitu Pak ya, sehingga nanti nuansa PNBP-nya jauh berbeda dengan kementerian lembaga yang memang punya layanan spesifik. Rekan-rekan, untuk penyusunan PP 2023, PP 20 2023 ini juga sudah melewati berbagai hal, termasuk uji publik dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, simplifikasi jenis dan tarif di KPPU, dan yang kedua adalah penambahan jenis baru, yaitu layanan notifikasi. Dan nanti tentunya ini sangat mempengaruhi bagaimana dunia usaha melakukan merger dan lain sebagainya. Nanti secara lebih detail dan pertanyaan bisa disampaikan ke Bu Karo. Paling tidak begini teman-teman, pada saat sebelum ada PP ini, maka KPPU lebih banyak melakukan sidang, itu Bu ya, melakukan sidang untuk apakah monopoli, merger, lain sebagainya. Dan ujung dari sidang itu rata-rata ada denda, gitu Bu ya. Nah sekarang dengan adanya layanan notifikasi, maka badan usaha melakukan merger dan lain sebagainya itu memberikan laporan terlebih dahulu atau mengajukan pendapat notifikasi kepada KPPU, sehingga bisa dilakukan rekomendasi perbaikan, boleh tidak, lain sebagainya, sehingga nanti kalau sudah masuk tidak akan ada denda, gitu Bu ya. Jadi kita di depan
supaya memberikan kemudahan bagi dunia usaha. Nah, kemudian juga ada penyederhanaan dari 6 jenis menjadi 4 jenis. Ini memang kita lihat ada yang perlu kita satukan saja efektivitasnya, dan kemudian ada penghapusan jenis, yaitu untuk penggandaan dokumen. Nah, ini penggandaan dokumen biasanya kalaupun bisa diberikan digital, ya digital ya, makanya tidak perlu lagi. Dan di beberapa PP, bahkan semua PP sudah mulai kita hapus untuk biaya fotokopi dan lain sebagainya, cetak buku itu karena kita sudah digital saja. Terus kemudian ada jasa pembuatan surat kuasa insidentil. Nah, ini juga dihapus, dan kemudian ada jasa penelusuran dokumen, ini dihapus karena kita mengedepankan pelayanan. Ada penguatan tata kelola, yaitu nanti ada satuan permohonan dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan kemudahan bagi wajib bayar badan usaha untuk meminta layanan, karena ini akan lebih jelas berapa satuan, berapa tarif, sehingga berapa yang harus dibayar. Kan itu kemudian. Nah, kemudian ini matriknya teman-teman nanti bisa dijelaskan lebih detail oleh Bu Karo. Pertama ada penghapusan, kemudian pemberian surat keterangan, ada pembuatan surat kuasa juga dihapus, jasa penelusuran juga dihapus, dan ada yang baru yaitu notifikasi terhadap penggabungan, peleburan atau pengambilan saham dan atau aset perusahaan. Nah, itu rekan-rekan yang dari KPPU PP 20 tahun 2023 yang mengatur mengenai jenis dan tarif PNBP di KPPU. Menganjak ke PP berikutnya, yaitu PP 19 tahun 2023 untuk jenis dan tarif pada Kemensos. Ini lebih basic lagi kalau bagi kami, karena kami banyak menghapus tarif-tarif. Karena memang tarif ini kadang-kala, misalkan nanti Pak ya, kalau ada di sentra atensi Bekasi, rekan-rekan media juga bisa lihat sebetulnya, itu tarif-tarif untuk layanan misalkan sewa lapak, kemudian apabila yang bersangkutan ini mempunyai produk ditaruh di tokonya, itu tidak ada biaya. Kemudian juga kita mendorong bahwa bagaimana pembinaan terhadap, jadi kalau teman-teman mau pijat gratis ke Bekasi, ke sentra atensi, nggak bayar. Karena yang tukang pijatnya kan Bapak bina dulu kan, diajarin apa, nah, paling tidak menjadi kalau laboratorium itu prinsip percobaan. Jadi sambil teman-teman kalau dipijat sambil praktek gitu kan. Yang tukang pijat yang praktek untuk pijat gratis Bu. Ya ngasih tip boleh lah Bu, kan kurang, tapi gratis Bu. Ini ada beberapa hal yang bisa diatur sekarang, masih diatur. Satu, izin promosi dan izin penyelenggaraan ujian gratis berhadiah. Nah, ini bisa tanya detailnya. Kemudian ada jasa penyelenggaraan pendidikan pada Poltek Kesos Bandung, dan ada penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar CPNS. Yang ketiga ini sama dengan LAN. Kalau teman-teman dulu mungkin lihat ya, Diklat PIM, ADUM, dan lain sebagainya. Nah, ini poin pokoknya. Pertama, tidak terdapat kenaikan tarif di Kemensos, banyak dihapus. Kalau di KPPU tadi tidak ada kenaikan tarif, ada dihapus, dan ada jenis baru untuk peningkatan layanan. Nah, ini yang kita lakukan, penyederhanaan tarif pada pelayanan pendidikan supaya tidak terlalu banyak detail di PP. Lebih baik misalkan kalau memang satu UKT ya semua ada di sana total. Penghapusan tarif PNBP hasil penjualan barang dan jasa PPKS tadi itu, jasa itu pijat tadi teman-teman. Kemudian ada untuk pengaturan tarif PNBP baru untuk program profesi Kesos pada Poltek Kesos Bandung. Nah, ini di pemerintah daerah itu ada profesi Kesos. Nah, ini untuk pelatihan bisa dilakukan oleh Kemensos yang ada di Poltek Kesos Bandung, termasuk penghapusan tarif PNBP jasa pengelolaan dan analisis data. Nah, ini mengapa
ya biar teman-teman Kemensos itu tidak lagi menerima mohon maaf ya, katanya sampingan gitu Pak ya. Kalau dulu istilahnya mungkin ada orang yang, Pak kami punya data ini tolong kan dimasukkan jadi Excel ini. Nah teman-teman dulu karena idle, ya, karena idle bisa menerima. Tapi sekarang kita katakan ya, monggo ini lebih banyak ke pengolahan data terkait dengan misalkan bansos, terkait dengan reksos dan lain sebagainya. Sehingga tidak ngelirik kalau ada tiba-tiba pihak ketiga swasta ataupun lain minta bantuan untuk let's say input data, membuat suatu analisis data dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di pusat data dan informasi Kesos menjadi lebih fokus. Dan tentunya ini kebijakannya diambil oleh Bu Menteri dan Pak Sekjen. Dari saya itu Pak Ses, nanti bisa kita serahkan detailnya ke Bu Karo dan Pak Karo. Terima kasih Pak Ses. Baik, terima kasih Pak Dirwan. Jadi sebelum nanti ke Pak Karo dan Bu Karo ya, rekan sekalian, tadi ada pengaturan tentang penyesuaian jenis dan besaran tarif gitu ya. Kemudian juga ada penyederhanaan jenis dan besaran tarif, dan juga bahkan tadi ada penghapusan ya, penghapusan beberapa tarif ya. Ada penyederhanaan, ada penghapusan, dan ini menarik nih untuk kita sampaikan gimana nih, apa detailnya, lebih detailnya kami silakan nanti Pak Karo dulu. Monggo Pak Karo. Tambahan dan itu Pak monggo ya. Tambahan dengan detailnya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Direktur, Pak Wawan, Ibu Karo, KPPU, teman-teman dari media, Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan, Direktorat PNBP. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak atas undangan di siang hari ini dari Direktorat PNBP. Kami dari Kemensos mengucapkan terima kasih selama ini sudah mendapatkan penguatan dan pengawalan khususnya dari Direktorat PNBP terkait dengan tata kelola pengelolaan PNBP pada Kementerian Sosial, khususnya di tahun 2023 ini alhamdulillah sudah terbit PP nomor 19 tahun 2023. Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas pengawalannya, terutama tadi disampaikan juga bahwa di Kemensos ini ada 3 kondisi ya Pak ya. Pertama ada terkait dengan penghapusan, lalu ada penyederhanaan, lalu ada sebenarnya 1 tarif baru Pak di Poltekesos. Tadi sudah disampaikan juga sebenarnya ada 4 jenis PNBP utama yang ada di Kemensos terkait dengan izin profesi, penyelenggaraan UGB, lalu jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Nah, di PP nomor 19 itu ada pertimbangan tertentu sehingga tarif PNBP bisa menjadi 0% Pak, terutama terkait dengan pendidikan di Poltekesos. Namun ada beberapa kriteria terkait dengan pengenaannya, yaitu khusus untuk mahasiswa penerima beasiswa kerjasama, lalu mahasiswa penerima beasiswa prestasi, mahasiswa penerima bantuan pendidikan, dan mahasiswa layanan khusus. Dalam hal ini kondisi disabel seperti itu. Lalu tadi juga disampaikan sudah disinggung juga oleh Pak Ses dan Pak Dir, ada beberapa perubahan di beberapa sektor kami. Pertama di Poltekesos itu tadi penyederhanaan tarif PNBP atas layanan pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dir bahwa sebelumnya kami sampaikan itu tarif berdasarkan jurusan ya Pak ya, kalau nggak salah seperti itu, jurusan, sehingga kami disederhanakan berdasarkan status atau tingkat semester ya, seperti itu. Jadi ada S1 profesi. Nah ini profesi yang baru, namun memang kami dapat informasi dari Poltekesos bahwa sementara ini belum dapat izin dari Dikti Pak, karena masih proses moratorium sehingga belum dibuka untuk jurusan profesi seperti itu. Lalu untuk Dijen Resos itu bisa sampaikan oleh Bapak, kami memiliki sentra atensi
di masing-masing sentra kami. Tadi disampaikan bahwa ini merupakan bagian dari proses pemberdayaan klien yang ada pada masing-masing sentra. Jadi disampaikan bahwa klien yang ada di sentra kami itu kami bina, kami berdayakan agar kemudian bisa menciptakan keberfungsian sosialnya seperti itu. Sehingga kemudian pada saat proses pemberdayaan itulah kami dan Direktorat PNBP memutuskan bahwa untuk hasil-hasil atau produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh para penerima manfaat itu tidak ditarik untuk ditetapkan tarif PNBP-nya seperti itu, karena itu bagian dari proses pemberdayaan klien seperti itu. Lalu tadi di Pusdatin Desos itu ada terkait dengan penghapusan tarif PNBP untuk jasa pengolahan data dan analisis data, karena itu bagian merupakan dari tusi Pusdatin itu sendiri, Pak. Sebetulnya marwahnya seperti itu. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk yang Poltek Esos tadi masing-masing program jurusan dicantumkan indeks tarif PNBP. Lalu disederhanakan menggabungkan semua program jurusan menjadi satu jenis dan tarif, sehingga kalau kita perhatikan di PP 19 agak lebih mudah Pak dibacanya seperti itu ya Pak, dan mudah-mudahan juga masyarakat juga bisa memahami atau menginterpretasikan PP itu sendiri menjadi lebih mudah untuk dipahami seperti itu. Untuk yang program profesi Keksos tadi sudah kami sampaikan, sebenarnya ada sedikit kendala Pak di situ terkait dengan izin dari Dikti, karena pada saat ini masih moratorium Pak. Jadi kami juga masih memonitor, ya mudah-mudahan nanti ada perkembangan lebih lanjut dari Dikti Pak terkait dengan pembukaan program untuk profesi Keksos Pak seperti itu. Lalu mungkin tadi kami mungkin bisa sampaikan lebih detail lagi terkait dengan penjualan barang dan jasa pada UPT Ditjen Resos. Beberapa pertimbangan Pak. Pertama adalah dukungan terhadap program atensi dalam layanan rehabilitasi sosial sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Jadi kami menyebutkan klien itu menjadi adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS seperti itu. Lalu sentra atensi itu menjadi sarana yang digunakan dalam rangka pelayanan, pembinaan dan pengembangan PPKS. Tadi sudah disampaikan juga. Jadi sebelum PPKS ini kita kembalikan ke masyarakat, itu kami memberikan nilai tambah bagi si PPKS itu sendiri, sehingga di kemudian hari mereka bisa lebih mandiri dalam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti itu, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Mungkin itu Pak Dir yang bisa kami tambahkan terkait dengan PP 19 tahun 2023. Pada prinsipnya adalah di PP 19 2023 ini pengaturan tarif menjadi lebih sederhana dan mudah-mudahan itu juga menjadi lebih optimal Pak, karena sesuai dengan tusi yang diemban oleh Kementerian Sosial seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Adi Kurnia Munggaran nih Pak, PLT Kepala Biro Keuangan. Jadi teman-teman aja kalau nanti mengutip, beliau adalah Pak Adi Kurnia Munggaran, PLT Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial. Dan tadi yang menarik memang ada ini Pak ya, PNBP untuk izin promosi dan penyelenggaraan pendidikan berbasis Pak ya. Ini yang mungkin teman-teman nanti misalkan mendalami seperti apa tarifnya dan seterusnya. Terima kasih Pak Karo. Nah, selanjutnya ini PP 20 ya di KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Bu Ima Damayanti, Bu. Oh, tidak mau. Oh ya, ini salah berarti nulisnya. Monggo Bu, nanti sekaligus memperkenalkan diri Bu. Karena baru ketemu. Sekali biar media nanti motifnya pas gitu. Monggo, kami persilakan Bu.
Terima kasih Pak Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama mungkin KPPU mengucapkan terima kasih dulu Pak Ses, Pak Dirwan atas undangannya, karena memang kalau tadi disampaikan ini adalah rangkaian seriesnya Kementerian Keuangan, nanti teman-teman media bisa lanjut ke seriesnya KPPU Pak. Jadi besok kita ada Zoom ya untuk peraturan komisi terkait turunan dari PP nomor 20 2023. Nanti akan saya share juga linknya dan link live streamingnya Pak. Jadi kalau ingin mendalami terkait layanan ini. Jadi kalau tadi disampaikan, mohon izin Pak Ses, saya memang berterima kasih ya, karena memang ada beberapa layanan yang tetap dilaksanakan tetapi sudah tidak kenakan tarif PNBP. Kenapa? Karena layanan ini merupakan diperlukan tapi sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh pengguna jasa layanan. Jadi yang akan saya perdalam yang terbaru mungkin Pak, di sini akan banyak pertanyaan sepertinya ya. Jadi kenapa KPPU tadi melaksanakan PP nomor 20 untuk layanan notifikasi? Memang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Jadi dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 itu ada pasal 28 dan pasal 29 terkait dengan penggabungan peleburan badan usaha atau kita kenal dengan merger dan akuisisi. Nah, kalau kita balik ke awalnya yang tadi Pak Dirwan sampaikan, untuk pelanggaran kedua pasal tersebut diatur kembali di PP 57 2010 dan PP 44 2021. Tapi kalau PP 44 2021 khusus untuk pelanggaran denda yang di luar pasal 2829. Nah, untuk yang pasal 2829 di PP 57 2010, jika pelaku usaha melakukan keterlambatan notifikasi akan didenda minimal 1 miliar dan sebanyak-banyaknya 25 miliar. Nah, ini tentu akan memberatkan pelaku usaha jika tujuan mergernya justru untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Nah, di dalam layanan ini juga sebenarnya ada dua. Jadi kalau pelaku usaha baru mau melaksanakan merger, kami membuka layanan konsultasi yang tidak ada di PP. Itu tarifnya apa? Jadi gratis, bisa kapan saja. Nah, karena di layanan konsultasi ini juga bisa menjadi pedoman. Tetapi jika sudah melakukan merger, untuk menindaklanjuti adanya layanan notifikasi yang sudah ada PP-nya, kami sudah membangun sistem Pak untuk pemberdayaan yang tadi SDM untuk melayani notifikasi. Nanti bisa saya share juga slide-nya. Jadi di layanan notifikasi ini adalah upaya kami untuk melayani hal yang menjadi kewajiban notifikasi merger. Jadi pelaku usaha yang akan melakukan merger wajib melakukan notifikasi. Di sini kami buka layanan dan dalam proses notifikasi dan konsultasi merger ini memang sudah dilakukan. Tapi yang kita upgrade adalah layanan notifikasinya, karena itu sudah bisa melalui aplikasi notifikasi merger. Jadi di aplikasi bisa diakses oleh pelaku usaha langsung. Nanti pelaku usaha bisa melakukan self assessment, jadi mengisi dokumen-dokumennya, kemudian setelah lengkap di situ nanti akan ada dijelaskan tarifnya. Bagaimana jika tidak wajib? Ya tidak ada tarifnya Pak, kalau tidak wajib, karena kan ada jumlah aset tertentu. Nah, izin saya menyampaikan sedikit statistik kenapa kita sangat mendukung adanya PP ini. Jadi dari 464 perkara yang sudah kita tangani dari 2000 sampai 2022 oleh KPPU, ini ada di slide 8. Nah, di situ
memang sebagian besar adalah perkara tender, tetapi di luar perkara tender sebagian besar adalah perkara merger. Nah ini yang sebenarnya bisa dikurangi dengan adanya layanan notifikasi. Jadi kalau denda merger tadi ada minimal 1 miliar, maksimal 25 miliar. Nah di sini pelaku usaha bisa melakukan self assessment sendiri, melihat sendiri apakah saya sudah wajib atau tidak notifikasi. Nah ini yang kami buka layanannya. Jadi kalau dilihat penanganan perkara memang tender masih mendominasi karena dari Sabang sampai Merauke sudah pasti ada tender gitu. Kemudian apa sih manfaatnya layanan notifikasi ini bagi pelaku usaha? Pada setelah pelaku usaha melakukan self assessment, mungkin selanjutnya di aplikasi berarti ada transfer beban biaya, risiko, potensi, dampak dampak negatif kalau nanti ada merger yang masuk dalam kriteria posisi dominan. Kemudian yang kedua, rekan-rekan pelaku usaha atau teman-teman yang ini bukan teman-teman ya sebenarnya, karena pelaku usaha pasti pelaku usaha besar Pak yang masuk di statistik kami juga memang pelaku usaha yang melakukan merger itu sebagian besar juga ada dari pelaku usaha asing yang bermerger dengan pelaku usaha lokal. Nah kemudian peningkatan kecepatan proses dan kualitas penilaian sebagai jaminan kepastian. Jadi konsultasinya langsung ke kami, penilaiannya langsung ke KPPU, di mana di situ pasti pelaku usaha mendapatkan kepastian berusaha bagi pelaku usaha penerima manfaat. Nah, di situ juga ada tarifnya dijelaskan di pasal 2 PP nomor 20. Kemudian kenapa ada dua layanan yang juga dikenakan tarif, yaitu pembuatan surat keterangan bebas tanggungan berperkara. Ini sebenarnya memang sudah kewajiban kami mengeluarkan surat keterangan bebas perkara untuk menghindari dampak negatif dari pelaku usaha yang telah berperkara dan telah menyelesaikan kewajibannya jika akan melakukan kegiatan usaha lainnya. Kemudian pendaftaran surat kuasa ini tentu harus diverifikasi, jadi tentu ada ketentuan siapa-siapa saja yang dapat melakukan tata beracara di KPPU dalam sidang-sidang tersebut. Nah, kalau untuk notifikasi merger selanjutnya yang dilakukan oleh kami setelah dokumen-dokumen yang dilengkapi di pendaftaran notifikasi, kami akan melakukan penilaian. Nah, ini nanti saya izin sampaikan sekilas saja Pak perform kami Pak yang tindak lanjut dari PP nomor 20 2023. Nanti mungkin teman-teman bisa mendalaminya di live streaming besok. Jadi pada saat masuk dan wajib notifikasi nanti kita akan melakukan penilaian. Nah, kalau penilaiannya memang tidak menyebabkan posisi dominan, yang keuntungannya apa bagi pelaku usaha? Jadi pelaku usaha sudah tidak terlambat, karena yang didenda adalah keterlambatan notifikasi. Kalau nanti hasilnya penilaian menyebabkan posisi dominan, komisioner akan mengeluarkan pendapat terhadap merger yang terjadi. Nah ini kan nanti ada sidang dan lain-lain yang sebelumnya itu memerlukan waktu yang lebih lama. Nah kalau sekarang di sistem kami Pak juga kami sudah set waktunya. Jadi pelaku usaha itu mengetahuinya kapan dia wajib atau tidak itu tidak terlalu lama. Jadi kalau dulu kan ada beberapa yang menunggu lengkap menunggu ini. Nah sekarang semua sudah diupload sendiri oleh pelaku usaha di sistem kami. Kemudian langsung nanti pelaku usaha setelah dilakukan penilaian oleh Satgas langsung mendapatkan jawabannya. Jadi denda keterlambatan yang minimal 1 miliar itu sangat dapat dihindari jika sudah melakukan self assessment pada aplikasi notifikasi merger dan terdapat penilaian bahwa dia wajib notifikasi dan sudah terregister. Mungkin itu sedikit dari kami, Pak Ses, Pak Buruan. Terima kasih. Nanti kalau ada pendalaman, monggo kami bersedia untuk melakukan tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Baro penjelasannya.
tadi banyak dijelasin terkait dengan notifikasi merger ya, dan nanti perusahaan-perusahaan skala besar disampaikan. Terima kasih Bu Karo, Pak Karo, Pak Dirwan. Mungkin kita nginjak pendalaman. Kami persilakan teman media untuk bertanya kepada narasumber, nanti akan merespon. Silakan yang kanan dulu. Satu. Ini di tengah, sebelah kanan. Ya, saya sebutin nama, walaupun saya sudah kenal nih. Silakan nama dari media Pak. Aziz Pak dari Kata Data Pak. Saya mau nanya Pak, tadi kalau di Kemensos kan tadi ada beberapa penghapusan tarif ya Pak. Boleh dijelaskan Pak, itu tahun lalu itu sebelum adanya penghapusan itu Kemensos dapat PNBP berapa, dan dengan penghapusan sekarang berarti berapa perkiraan potensi kehilangan pendapatan PNBP ini? Demikian juga mungkin di KPPU boleh dijelaskan dengan perubahan aturan ini nanti pengaruhnya ke penerimaan PNBP-nya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Aziz dari Kata Data. Masih ada sebelah kanan? Sebelah kiri, sebelah kiri. Oh, masih disimpan dulu kita. Monggo Pak. Iya, dulu. Tolong tim data yang Kemensos meskipun nggak besar Pak ya. Kenapa nggak besar Pak? Mas, karena tahun kemarin sebetulnya sudah dinolkan. Jadi kita kan punya tarif sampai dengan 0. Di PP yang lama itu ada tarifnya, tapi oleh Bu Menteri dinolkan semua. Nah, tapi nanti kita lihat ya, berapa Kemensos, Bu Risma, sebenarnya itu dinolkan. Nah, karena memang kebijakan menolkan, maka dan ada kebutuhan juga untuk di Poltek Kesos, itu kita nolkan semua. Enggak banyak sih. Don, tahun berapa Don? Yang ada Don kayaknya 2019 Sampai 2020 berapa perkiraannya? Sisi sekitar 500 juta Itu yang dari? penjualan barang jasa. Oh, 500 juta. Ya, itu dari sebetulnya kembali lagi Mas, kembali lagi ke si siapa namanya, si punya barang ya Pak ya, dikembalikan lagi. Jadi mampir aja di kas negaranya. Itu ya. Yang KPPU Bu, karena ke depan monggo Bu dijawab Bu. Dan Bapak pasti kita terus kapal ya. Baik, kalau kita memang ada penghapusan ya, tapi sebenarnya itu penyederhanaan ya Pak Mas Arief ya. Jadi yang tidak lagi dikenakan itu adalah penggandaan dokumen dan penelusuran. Jadi memang layanan itu tetap ada, dan biasanya memang tidak pernah ada yang memanfaatkan Mas dari masyarakat, karena penelusuran dokumen itu biasanya bersurat terus menanyakan dokumennya. Nanti kalau dia sudah ketemu dokumennya sendiri, ya udah dia nggak nanya lagi ke KPPU. Jadi sekarang kan tracking dokumen itu gampang ya, bisa dilihat dari mana saja. Mungkin seperti itu. Kalau penerimaan, karena di PP sebelumnya kita sudah ada penerimaan dari dana persamaan usaha, itu aja. Gitu. Jadi memang kalau penerimaan berfluktuasi tergantung dari hasil sidang, dan kalau ada potensi penurunan penerimaan sebenarnya tergantung dari kepatuhan atau tidak patuhnya pelaku usaha. Nah, ini kan kita mendampingi pelaku usaha supaya lebih patuh pada ketentuan pasal 28 dan 29. Demikian Mas Ari. Betul Pak Dir, terima kasih. Sebetulnya hanya tambahan sedikit Pak. Jadi tadi terima kasih Pak Dir sudah menyampaikan bahwa memang mulai dari tahun lalu Ibu Menteri pada saat itu sudah memiliki kebijakan Pak terkait itu.
tahun lalu sudah ditetapkan tarif 0% seperti itu. Nah, namun memang baru dieksekusi di tahun ini ya Pak, baru PP-nya baru bisa terbit untuk penghapusan. Jadi pada tahun lalu kami masih teman-teman PKS itu pada saat itu masih melaporkan omsetnya, tapi memang untuk tarifnya tidak dikenakan seperti itu. Jadi sehingga sebetulnya tidak di tahun lalu juga sudah tidak ada pengenaan untuk tarif PNBP untuk khususnya untuk di sentra kreasi atensi seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karo dan tadi sebelumnya Pak Karo. Silakan teman-teman di meja, masih ada yang perlu ditanyakan? Kayaknya sudah dikasih media brief semuanya udah. Besok datanya di Karo. Izin Pak, saya share link live streaming. Monggo. Silakan Bu. Ada di slide yang udah ada di yang terakhir masih ada. Ya, jadi teman-teman silahkan mengakses. Besok kita akan pendalaman. Jadi apa saja sih peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2023 yang memang merupakan peraturan transisi Pak, mengikuti adanya PP Nomor 20 2023. Jadi bagaimana sih yang sebelum-sebelumnya sudah melakukan notifikasi merger? Nah, ini nanti bisa dibahas di sana. Jadi nanti untuk sosialisasi peraturan ini memang sangat erat kaitannya dengan implementasi PP Nomor 20 2023 karena pengenaan tarif yang lain memang sudah adalah pengenaan tarif yang memang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi untuk kepentingan persidangan maupun untuk kepentingan kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Terima kasih. Terima kasih Bu Karo. Dia masih ada dalam kiri. Berarti sudah menerima bahannya, jadi sudah dipahami. Mungkin kalau sudah nggak ada yang bertanya, kami mohon nanti narasumber masing-masing menyampaikan closing. Mungkin perlu dicatat oleh teman-teman semua. Silakan dari Pak Dirwan dulu. Ini nama saya itu Bu, digabung sama teman-teman. Siapa di luar? Relawan, betul? Direktur relawan. Teman-teman aja bikin julukan itu. Saya ketawa aja, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ses, Bu Karo, Pak Karo, juga rekan-rekan media. Ini tadi sudah saya sampaikan di depan, ini rada endeng. Tapi mungkin besok yang sangat menarik adalah bagaimana teman-teman nanti bisa mengikuti acara di KPPU besok. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita masih bisa melakukan kegiatan lain, dan saya pikir nanti pasti akan banyak pertanyaan karena PNBP-nya, PP-nya Kominfo. Nah itu nanti, nah itu pasti itu. Belum, saya progres ya, tak simpan dulu karena nunggu Pak Jokowi tanda tangan aja. Nah, baru itu pasti banyak pertanyaan. Meskipun pertanyaannya jangan sampai yang ke arah Blok M ya, susah nanti. Makasih Pak Ses. Mungkin lanjut Pak Adi Maro. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mungkin kami hanya ingin mengucapkan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk pengawalan dari Direktur PNBP atas lahirnya PP Nomor 19 Tahun 2023. Kami melihat bahwa PP 19 Tahun 2023 ini lebih simplifikasinya lebih terlihat, sehingga mudah-mudahan ini menjadi bentuk dari transparansi dan akuntabilitas kami Kementerian Sosial dalam proses pencatatan khususnya terkait dengan PNBP di lingkungan Kementerian Sosial. Dan kami berkomitmen bahwa
PP 19 tahun 2023 ini kami akan terus meningkatkan monitoring, evaluasi mungkin secara bersama nanti dengan Direktorat PNBP dan teman-teman dari media itu bisa melakukan proses pemantauan juga terhadap pengelolaan PNBP yang ada di Kementerian Sosial. Mungkin itu tambahan dari kami. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih Pak untuk kesempatan untuk mensosialisasikan implementasi PP 20 2023 karena ini memang benar-benar adalah kesempatan kita untuk mengoptimalkan layanan kami di KPPU dan yang selama ini dikawal oleh Kementerian Keuangan khususnya Direktorat PNBP. Demikian, terima kasih Pak Ses, Pak Dirut. Baik, kita aplaus buat mereka semua. Baik, rekan-rekan media dan para narasumber, karena sudah nggak ada lagi yang ingin diperdalam, saya ucapkan terima kasih kehadiran dan juga partisipasinya. Sekaligus saya terima kasih para narasumber yang sudah berkenan memakan waktu, dan kita akan berjumpa kembali dalam media briefing berikutnya. Ini Pak Wan sudah menjanjikan, tapi kita tunggu aja nanti kapan. Ini sangat menarik. Masih banyak. Ya, ini belum di spill sekarang nanti. Baik, terima kasih rekan sekalian. Kita bisa akhiri acara media briefing pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.